Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang hebat. Pada pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika secara daring ya. Dan melalui video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelanjutan dari minggu lalu. Anak-anak masih ingat ya, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai barisan aritmetika. Dan pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi deret aritmetika. Nah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, mendeskripsikan deret aritmetika. Yang kedua, menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmetika. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret aritmetika. Nah, langsung saja kita ke materi pembelajaran deret aritmetika yang meliputi definisi deret bilangan. Yang kedua, definisi deret aritmetika. Yang ketiga, rumus jumlah suku ke N. Dan yang terakhir, nanti contoh soal. Oke, langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Baik anak-anak, kalian masih ingat ya, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai barisan bilangan. Nah, apa perbedaan barisan bilangan dengan deret bilangan? Oke, kita lihat dari segi definisinya lebih dulu. Barisan bilangan yaitu kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun berdasarkan pola atau aturan tertentu. Sedangkan deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Oke, saya berikan contohnya. Oke, perhatikan contoh antara barisan bilangan dengan deret bilangan. Apakah anak-anak menemukan perbedaannya? Oke, pada contoh barisan bilangan kita tulis 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan pada deret bilangan kita tulis 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Dari contoh ini kita peroleh bentuk umum masing-masing yaitu dari barisan bilangan maupun deret bilangan. Oke, bentuk umum dari barisan bilangan yaitu U1, U2, U3. Oke, pada contoh 2 ini U1, 4 itu U2, 6 itu U3, dan seterusnya sampai U ke N. Sedangkan pada deret bilangan, bentuk umumnya bisa ditulis U1 ditambah U2 ditambah U3. Sesuai contohnya ini tadi ya, karena pengertiannya dari deret bilangan tadi adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan ini, suku-suku dari barisan bilangan ini kita jumlahkan semuanya. 2 ditambah 4 ditambah 6. Diberi bentuk umum sebagai berikut. Nah, apakah anak-anak masih ingat barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih sama disebut sebagai barisan aritmetika. Nah, pada contoh ini tadi kan mempunyai beda yang sama. Oke, perhatikan di sini pada deret bilangan. 2 ditambah 4 mempunyai beda yaitu 2. Kemudian yang bawahnya 12 ditambah 8 ditambah 4 itu mempunyai beda sama dengan negatif 4. Jadi dari barisan bilangan ini akan membentuk suatu deret bilangan apabila dijumlahkan. Nah, deret bilangan yang mempunyai beda sama itu akan membentuk yang namanya deret aritmetika. Nah, apakah itu deret aritmetika? Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke anak-anak, kita ke pembahasan deret aritmetika. Apa definisi dari deret aritmetika? Deret aritmetika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmetika. Dari bentuk umum barisan aritmetika yaitu U1, U2, U3, U4 sampai U ke N. Itu diperoleh bentuk umum deret aritmetika yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai ditambah U ke N itu sama dengan Sn. Sn itu apa? Sn yaitu menyatakan jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan ya antara bentuk umum barisan aritmetika dan bentuk umum dari deret aritmetika. Supaya lebih paham, saya akan memberikan contohnya. Oke, diketahui deret 13 ditambah 16 ditambah 19 ditambah 22. Nah, pertanyaannya
jumlah 4 suku pertama. Deret tersebut adalah, diketahui 13 adalah U1, kemudian 16 adalah U2, 19 adalah U3, kemudian 22 yaitu U4. Berarti jumlah 4 suku pertama kita jumlahkan semuanya. Sn sama dengan kan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Berarti di sini U1 ada 13 ditambah U2 16 ditambah U3 19 ditambah U4 22 diperoleh nilai 70. Semoga anak-anak paham ya sampai di sini. Oke, lalu bagaimana menentukan jumlah 50 suku pertama? Apakah kita akan terus menjumlahkan deret bilangan ini sampai suku ke-50? Kemungkinan anak-anak akan kesulitan. Nah, supaya lebih mudah, saya akan memberikan rumus menghitung jumlah n suku pertama deret aritmatika. Oke, rumusnya yaitu Sn sama dengan n dibagi 2 dikalikan A ditambah suku n. Nah, anak-anak masih ingat UN atau barisan aritmatika itu dapat dicari dengan A itu suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Nah, UN itu kita substitusikan ke rumus ini tadi, maka diperoleh sebagai berikut. Nah, Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan A ditambah UN. Nah, UN tadi kita substitusikan ke sini diperoleh, ini dia N per 2 A ditambah N-1 dikalikan B. Maka hasil akhirnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikali B. Oke, ini untuk keterangannya. Sn itu adalah jumlah deret sebanyak N suku pertama. Kemudian UN, suku ke N itu adalah banyaknya suku. A itu suku pertama, B itu adalah beda. Jadi, untuk menghitung jumlah N suku pertama pada deret aritmatika bisa menggunakan rumus yang ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua bisa menggunakan yang ini. Jadi tergantung apa yang diketahui pada soal. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan barisan dan deret aritmatika. Oke, jumlah dari N suku pertama deret aritmatika tadi adalah Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai ditambah UN. Nah, anak-anak masih ingat ya, U1 itu sama dengan A, kemudian U2 itu sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan A ditambah 2B, dan seterusnya sampai UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, dari sini diperoleh Sn, jadi dari bentuk umum Sn tadi U1 ditambah U2, maka diperoleh Sn A ditambah B. Jadi U1 tadi kan A, jadi kita substitusikan ke sini, U1-nya A, kemudian U2-nya adalah A ditambah B, U3-nya adalah A ditambah 2B, dan seterusnya. Nah, hubungan barisan dan deret aritmatika kita peroleh rumus sebagai berikut ini. Sn yaitu jumlah N suku pertama dikurangi jumlah N suku pertama dikurangi 1. Itu sama dengan adalah UN. Jadi ketika kita ditanya pada soal mencari barisan aritmatika yang kita ketahui hanya Sn, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi hubungannya adalah sebagai berikut ya. Ini tadi rumusnya Sn dikurangi Sn-1 sama dengan UN. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Anak-anak, untuk contoh soal yang pertama sebagai berikut. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 11 ditambah 16 ditambah 21 ditambah dan seterusnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, diketahui U1 sama dengan A. Di sini U1 atau suku pertamanya adalah 11. Kemudian beda atau kita cari selisihnya U1 dengan U2 atau selisihnya adalah U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2.
16 dikurangi 11 itu sama dengan 21 dikurangi 16. Diperoleh bedanya sama dengan 5. Nah, N itu tadi adalah banyak suku yang ditanya, yaitu 10. Maka kita masukkan saja ke rumusnya tadi. Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Oke, kita tulis di sini S10. N-nya kita ganti 10. N tadi adalah banyak suku. Oke, N 10. 10 per 2 dikalikan 2. Oke, A-nya kita ganti 11. Kemudian ditambah N-nya tadi 10 dikurangi 1 dikalikan bedanya tadi sama dengan 5. Oke, diperoleh 10 dibagi 2 tadi 5. Kemudian 2 dikalikan 11 yaitu 22. Kemudian 10 dikurangi 1, 9 dikalikan 5 diperoleh 45. Sehingga hasil akhir diperoleh 5, 22 ditambah 45 yaitu 67. Hasil akhirnya 5 dikali 67 yaitu 335. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 335. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukan jumlah bilangan kelipatan 4 di antara bilangan 10 hingga 100. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita cari dulu bilangan kelipatan 4 di antara 10 hingga 100. Kita buat deret bilangan, yaitu 12 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 24 dan seterusnya. Dan kelipatan yang terakhir adalah 96. Nah, dari situ kita peroleh U1 itu sama dengan 12 atau suku pertamanya 12. Kemudian bedanya kita peroleh 4, yaitu dengan mencari selisih antara U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Kemudian suku terakhirnya tadi nilainya adalah 96. Nah, berapa banyaknya suku atau nilai N-nya berapa banyaknya suku? Oke, dari UN atau suku terakhirnya tadi UN sama dengan 96. Nah, UN yaitu nilainya, rumusnya masih ingat ya anak-anak, yaitu A ditambah N-1 dikalikan B sama dengan 96. A tadi 12. A itu suku pertama ditambah N yang kita cari yaitu banyaknya suku dikurangi 1 dikalikan B. B itu bedanya yaitu 4 sama dengan 96. Selanjutnya 12 ditambah 4N. 4N dibagi dari mana? Yaitu 4 dikalikan N. 4N. Nah, negatif 4 dibagi dari mana? 4 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 4. Nah, diberi di sini sama dengan 96. Kemudian 12 dikurangi 4 nilainya 8. Di sini tetap ditulis ditambah 4N sama dengan 96. Kemudian 8 kita pindah ke sebelah kanan, maka tandanya menjadi negatif. 4N sama dengan 96 dikurangi 8. Di sini diperoleh 4N sama dengan 88, yaitu 88 diperoleh dari 96 dikurangi 8. Nah, N-nya berapa? 88 dibagi 4, nilainya adalah 22. Oke, jadi sudah ketemu banyaknya suku pada bilangan kelipatan 4 di antara bilangan 10 hingga 100 adalah ada 22 bilangan. Maka untuk mencari jumlah bilangan keseluruhannya, kita bisa menggunakan S22. Oke, kita masukkan ke rumusnya. N-nya kita ganti 22, A-nya kita ganti dengan 12 atau suku pertama. UN adalah suku terakhirnya tadi 96. Nah, diperoleh 22 dibagi 2, 11. Kemudian 12 ditambah 96, 108. Jadi 11 dikali 108 nilainya 1188. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Suatu deret aritmatika diketahui suku pertamanya negatif 15. Oke, berarti kita ketahui U1 negatif 15. Dan jumlah suku kelima dan suku ke-10 adalah 35.
Tentukan beda dan jumlah 20 suku pertama. Oke, kita selesaikan. Dari permasalahan tersebut diperoleh persamaan berikut. Oke, U1 atau sama dengan A, tadi kan nilainya adalah negatif 15. Kita buat ke persamaan pertama. Kemudian di sini tadi diketahui bahwa jumlah suku kelima, berarti U5 ditambah dengan U10, nilainya adalah 35. Oke, U5 itu bisa ditulis A ditambah 4B. Oke, menghitungnya A ditambah 4B dari mana? Dari barisan aritmatika ya, kita menggunakan rumus barisan aritmatika tadi. Ditambah U10 berarti A ditambah 9B. Oke, untuk yang variabel sama, kita jumlahkan. A ditambah A diperoleh 2A. Kemudian 4B ditambah 9B diperoleh 13B sama dengan 35. Kita peroleh persamaan yang kedua. Kemudian substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Tadi persamaan 1 kita peroleh bahwa nilai A itu sama dengan negatif 15. Kita substitusikan ke persamaan kedua. Oke, 2A ditambah 13B sama dengan 35. 2 dikalikan dengan A-nya tadi diganti dengan negatif 15 ditambah 13B sama dengan 35. Nah, 2 dikali negatif 15 nilainya negatif 30 ditambah 13B sama dengan 35. Nah, 13B sama dengan 35 ditambah 10. Jadi karena di sebelah kiri tadi nilainya negatif 30, kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya plus, jadi 35 ditambah 30. Nah, 13B sama dengan 65. B-nya berapa? B-nya itu sama dengan 5. Dari mana B sama dengan 5 diperoleh? Yaitu dari 65 dibagi 13. Oke, dari beda sama dengan 5 tadi, maka kita bisa mencari jumlah 20 suku pertama atau S20. Oke, N-nya kita ganti 20 per 2, dikalikan dengan 2, A-nya kita ganti tadi negatif 15 ditambah 20 dikurangi 1 dikalikan bedanya tadi sama dengan 5. Jadi S20 diperoleh 20 dibagi 2, 10. Kemudian 2 dikali negatif 15, negatif 30. Ditambah dengan 20 dikurangi 1, 19. 19 dikali 5 diperoleh 95. Jadi jumlah 20 suku pertama yaitu 10 dikalikan 65. 65 yaitu negatif 30 ditambah 95. 10 dikali 65 diperoleh nilai 650. Oke, kita ke contoh yang terakhir, yaitu contoh ke-4. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Oke, diketahui A itu adalah suku pertama atau di sini ditulis sebagai gaji pertama yaitu 2.500.000. Nah, bedanya 50.000. Tadi kan setiap bulan gajinya naik 50.000. Nah, N atau yang ditanyakan adalah jumlah gaji karyawan selama 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka kita menghitungnya mencari S12. Oke, kita masukkan ke rumus ya. N-nya kita ganti 12 per 2. 2 dikali A kita ganti 2.500.000 ditambah GN-nya 12 dikurangi 1 dikali bedanya 50.000. 12 dibagi 2, 6. Kemudian 2 dikali 2.500.000 yaitu 5 juta. Ditambah, ini tadi 12 dikurangi 1, 11 dikalikan 50.000. 6 dikalikan 5.000 ditambah 550.000. Sehingga di sini tinggal 6 dikali 5.550.000. Nah, berapa hasil akhirnya? Yaitu 33.300.000. Jadi, jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah 33.300.000 rupiah. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini.
dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.